Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama kembali menyaksikan 5 Minutes Devotion. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sedikit renungan dari Evangelis Mulia Wongdi. Nah, sebelum kita menyaksikan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh kembali menyaksikan 5 Minutes Devotion di hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Bapa. Biarlah renungan ini Tuhan boleh memberkati kami, boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program 5 Minutes Devotion by GBI Keluarga Arab Racing. Renungan kita kali ini itu dengan tema kebenaran yang memerdekakan. Dan untuk renungan kali ini saya ambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di bulan Agustus ini ada satu momen penting bagi kita semua, yaitu Hari Kemerdekaan bagi negara tercinta kita, Republik Indonesia, yang ke-78. Yang dirayakan pada tanggal 17 Agustus. Kita semua tentu tahu, proses menuju kemerdekaan dulu itu sangat panjang dan bahkan banyak terjadi pertumpahan darah. Tetapi para pahlawan bangsa dan para pejuang bangsa pada waktu itu, mereka terus berjuang dengan gigih tanpa putus asa. Garis bawahi, berjuang dengan gigih tanpa putus asa demi mencapai satu tujuan, satu kebenaran, yaitu menjadi tuan di negeri sendiri, bukan menjadi budak. Demikian pula dengan kehidupan kita. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, masalah akan terus ada. Terus datang silih berganti. Masalah satu belum selesai, masalah baru sudah datang. Dan seringkali kita berkata, masalah kok tidak pernah berhenti, kok tidak pernah selesai. Saya mau katakan, sebagai orang percaya, kita harus memiliki semangat, kita harus memiliki daya juang, dan terus berpegang pada janji-janji Tuhan. Karena Tuhan mau membawa kita masuk ke dalam kemenangan yang luar biasa. Amin. Tuhan menghendaki agar kita sebagai orang percaya untuk tetap terus berada di dalam firman-Nya, untuk menjadi murid-Nya dan mengenal kebenaran. Supaya kebenaran itu bisa memerdekakan kita dari belenggu dosa. Kita akan mudah disesatkan oleh pikiran kita sendiri jika kita tidak mengenal kebenaran. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi masalah, cobaan hidup, seringkali kita menyalahkan kondisi, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan pasangan hidup, anak-anak, orang tua, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Itu salah besar. Mari kita dengar apa yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 13-14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh sebab itu, jangan katakan bahwa masalah yang sedang kita hadapi, baik itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, ataupun masalah pekerjaan, itu ada cobaan yang datang daripada Tuhan. Bukan. Itu bukan kehendak Allah. Dan itu juga bukan kebenaran. Tetapi, itu semua terjadi karena keinginan kita sendiri. Kita diseret dan dipikat sehingga kita jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa ialah maut. Jangan sampai kita diperdaya oleh keinginan daging, karena keinginan daging bisa membuat kita tersesat dan jatuh di dalam dosa. Jadi, bagaimana kita bisa mengenal kebenaran? 1.
kita harus mendengar firman Tuhan. Seperti dikatakan di Yakobus 8 ayat 30 tadi, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dengan kata lain, orang-orang itu menjadi percaya karena mereka mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, mengundang Dia masuk dalam kehidupan kita, dan menerima Dia sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Dan yang ketiga, kita harus menjadi pelaku firman, agar kita boleh benar-benar mengenal kebenaran, dan kita dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa kita. Tuhan mau agar kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita terus hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pembaca atau pendengar saja, supaya kami boleh mengenal kebenaran dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.